Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan melanjutkan ya mata kuliah kita tentang perancangan dan manajemen jaringan. Nah, jadi pada malam ini kita akan buat 2 kali pertemuan ya, di mana ini jumlah slide-nya lumayan banyak ya, ada 47. Semoga bisa kita rampungkan malam ini. Nah, slide kedua ini kelihatan ya, Dedek? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan ya? Ya. Nah, Ya, Pak. di dalam manajemen jaringan ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diamati ya. Nah, diantaranya adalah daerah kerja analisis, terus arsitektur, dan juga termasuk desain jaringan. Ya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan ya. Yang pertama sekali adalah mendefinisikan masalah, terus memunculkan dan mengelola kebutuhan customer ya. Nah, jadi kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan dan keperluan dari si pengguna ya, si customer atau pelanggan kita. Memonitor jaringan ya, sistem dan lingkungan yang ada. Nah, kita juga akan melakukan pengamatan terhadap jaringan ya. Nah, terus sistem ya dan lingkungan yang ada. Terus melakukan analisis data, membangun sejumlah pilihan untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, dari masalah yang telah kita identifikasi tadi ya, yang telah kita definisikan tadi, kita akan mencarikan penyelesaian yang sesuai ya dengan masalah yang ada. Selanjutnya mengevaluasi dan mengoptimasi pilihan berdasarkan pada macam trade-off. Memilih satu atau lebih pilihan ya. Nah, terus melakukan perencanaan untuk implementasi. Nah, kita masuk kepada sistem ya. Nah, di sini sistem adalah sejumlah komponen yang bekerja ya secara bersama untuk mendukung atau memberikan konektivitas ya, hubungan, komunikasi dan layanan pada user dari sistem ya. Jadi sistem itu ada sekumpulan komponen-komponen yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Nah, sistem bisa terdiri dari user ya, pengguna, aplikasi, perangkat-perangkat ya, device ya, dan jaringan. Nah, jadi bisa gabungan dari keseluruhan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya komponen sistem ya. Nah, di sini kita melihat ya ada sebuah alur ya. Pada gambar 117 itu adalah generic komponen dari sebuah sistem ya. Nah, di situ ada komponen user ya. Dari user masuk ke aplikasi ya, aplikasi ke device ya, perangkat-perangkat, dan selanjutnya berjalan atau ditransmisikan melalui network. Terus dari network masuk ke device lagi dan masuk ke aplikasi dan bisa diterima oleh user. Terus pada gambar 119 ya, kita melihat device komponen yang terpisah di dalam konstituennya ya. Nah, kita lihat di sini dari user, terus dari di bawahnya ada aplikasi. Nah, terus pada device ya, perangkat-perangkat itu ada API ya, ada operating system, ada peripheral, perantara ya, terus ada drivers. Nah, selanjutnya masuk ke jaringan, ke network. Nah, terus juga melalui perangkat atau device dari user tujuan. Nah, dimulai masuk kepada drivernya, peripheral ya, operating system, API, aplikasi, dan bisa diterima oleh user. API itu sendiri adalah singkatan dari Application Programming Interface. Ya. Nah,
Ini memungkinkan seorang programmer untuk menggunakan fungsi-fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi, ya. Nah, jadi untuk mengkomunikasikan antara fungsi-fungsi standar dengan sistem operasi. Selanjutnya adalah service, ya. Nah, service ini atau layanan. Karakteristik dari layanan ini adalah kinerja jaringan individu dan parameter fungsional yang digunakan untuk menggambarkan layanan. Misalnya, service karakteristik itu mendefinisikan security, ya, atau level privacy bagi kelompok user atau organisasi. Nah, jadi perlu didefinisikan, ya, keamanan atau tingkat privasi, ya, yang akan diberikan kepada user-user yang ada di dalam sebuah organisasi. Atau menyediakan akses, ya, sebesar 1,5 megabit per second untuk remote user. Nah, jadi user-user yang bisa akses secara remote itu diberikan akses misalnya sebesar 1,5 megabit, ya, megabyte per second, ya, untuk per usernya. Selanjutnya adalah karakteristik dari performance. Service dapat memasukkan satu atau lebih karakteristik performa, ya, atau kinerja. Bisa berupa capacity, ya, delay ataupun RMA, ya. Kapasitas atau capacity adalah ukuran kemampuan sebuah sistem untuk melakukan transfer informasi, ya. Nah, informasi itu dapat berupa voice, ya, suara, data, video, atau kombinasi keseluruhannya. Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan, ya, dalam karakteristik performance ini, diantaranya bandwidth, ya. Nah, misalnya kita ingin mengakses, ya, sebuah layanan, ya. Nah, kita pertama sekali akan melihat, wah, berapa besar bandwidth yang disediakan, ya. Nah, misalnya di kampus Unri sendiri, ya. Nah, bandwidth yang tersedia itu secara keseluruhan adalah sebesar 2 GB, ya. 2 GB untuk keseluruhan Unri. Terus throughput-nya berapa atau goodput, ya. Nah, misalkan, ya, bandwidth di sini adalah Sonet OSI 3 Link, ya. Nah, dia menggunakan bandwidth sebesar 155,52 megabyte per second. 3 kali OSI 1 Link, ya. Nah, besarnya adalah 51,84 megabit per second, ya. Nah, jadi OSI 3 itu dibagi menjadi 3, ya. Dapatnya 51. Nah, terus ini tidak termasuk di dalamnya data link, ya. Ada network atau transport layer protokol, ya. Overhead. Nah, ini kegunaannya yang digunakan, ya, beban yang digunakan oleh transport layer protokol. Nah, di dalam karakteristik performance, ya, di dalamnya terdapat yang disebut dengan istilah delay, ya. Nah, apa itu delay? Delay adalah ukuran perbedaan waktu dalam pentransmisian informasi melintasi sistem, ya. Jadi biasanya delay ini lebih mudah dipahami sebagai sebuah keterlambatan, ya, keterlambatan informasi. Jadi ukuran perbedaan waktu dalam mentransmisikan informasi melalui sebuah sistem. Delay juga adalah perbedaan waktu pentransmisian unit tunggal dari informasi, ya. Nah, bisa saja pentransmisian unit tunggal itu dalam bentuk bit, ya, byte, cell, ya, frame, ataupun paket data. Nah, dari suatu sumber ke tujuan.
Sumber delay itu bisa berupa propagasi ya, transmisi, antrian atau queue, atau juga termasuk di dalamnya pemrosesan. Delay dapat diukur satu arah ya, atau dikenal dengan istilah end to end ya, atau juga dapat dilakukan secara dua arah ya, atau round trip. Round trip delay ini dapat diukur dengan penggunaan praktek dan secara universal disediakan utility ping ya. Nah, jadi delay dua arah ini ya, atau round trip itu bisa kita lakukan menggunakan utilitas ping ya. Nah, pada saat kita mengetikkan ping ya, misalnya kita akan melakukan ping terhadap sebuah server, misalnya server Facebook ya, facebook.com. Nah, setelah kita melakukan ping, jika server facebook.com itu dalam keadaan aktif atau on, nah maka dia akan memberikan respon ya. Nah, di situ akan terlihat seberapa lama waktu server Facebook untuk merespon permintaan kita tadi. Nah, di dalam karakteristik performance ini juga tadi terdapat adanya RMA ya. Nah, RMA ini adalah reliability ya, atau kehandalan, maintainability atau perbaikan, dan juga availability ya, atau ketersediaan. Jadi RMA itu adalah singkatan dari reliability, maintainability, dan availability. Nah, ini juga termasuk di dalam karakteristik performance. Nah, kita masuk kepada komponen kebutuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini pada gambar 126 ya, requirement flow down komponen ya, dari user ke jaringan. Nah, jadi ini adalah kebutuhan komponen ya, mengalir dari komponen yang paling bawah ya. Nah, jadi kita melihat di sini komponen yang paling bawah itu adalah yang berupa fisikal ya. Nah, itu bisa berupa server ya, switch ataupun router. Terus pada fisikal ini di atasnya adalah network ya. Nah, network jaringan, dan di atasnya lagi adalah device ya, perangkat-perangkat. Nah, terus ada aplikasi, dan yang paling atas adalah user. Nah, kalau kita melihat di sini untuk kebutuhan dari user ya, atau user requirements, misalnya itu adalah interaction delay ya. Jadi ada keterlambatan interaksi. Terus pada kebutuhan aplikasi, nah ini contohnya adalah application processing delay. Nah, ini adalah delay pada pemrosesan aplikasi. Nah, selanjutnya device requirement. Nah, ini adalah delay terhadap maksimum ya, end to end ya, dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Terus ada network requirement ya. Nah, kebutuhan network itu misalnya juga termasuk di dalam maksimum end to end. Dan yang paling bawah adalah network element requirement ya. Nah, misalnya adalah ukuran buffer ataupun prioritas yang akan diberikan. Nah, selanjutnya adalah requirement analysis ya. Nah, konsepnya adalah ya, requirement adalah menjelaskan ya, atau memaparkan kebutuhan fungsional dan kinerja jaringan komputer ya. Jadi memaparkan kebutuhan fungsional dari kinerja jaringan komputer. Tujuannya adalah agar jaringan tersebut dapat membantu atau mendukung penggunanya ya, atau user, termasuk di dalamnya aplikasi dan perangkat. Dan ini merupakan target dari keberhasilan sebuah proyek jaringan. Kebutuhan-kebutuhan jaringan yang sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek jaringan disebut dengan core ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan ya, ini diperlukan untuk keberhasilan sebuah proyek jaringan
Itu biasa disebut dengan istilah core atau fundamental requirement ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang mendasar ya, fundamental requirements. Nah, contoh daripada fundamental requirements ini diantaranya adalah performance dan security. Ya. Nah, performance adalah jaringan harus mampu memberikan throughput ya atau ukuran paket sesungguhnya minimum sebesar 100 megabyte per second ya. Nah, misalnya ini adalah kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk performance sebuah jaringan ya. Dia harus bisa memberikan throughput minimum sebesar 100 megabyte per second. Nah, terus kebutuhan yang kedua adalah tentang keamanan, security, di mana jaringan harus mampu memfilter ya atau menyaring paket berdasarkan access control list atau disingkat dengan ACL. Nah, kita lihat dari bagian di bawah ini ya. Nah, di sini requirement, gather, and derive from user ya, manajemen ataupun staff. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang didapatkan ya atau berasal dari user ya, manajemen dan staff. Terus dilakukan analisis daripada requirement tersebut, analisis daripada kebutuhan itu ya. Nah, jadi core-nya adalah core requirement for the network ya. Jadi kebutuhan untuk jaringan ya, fitur untuk sebuah jaringan, requirement untuk future revision atau upgrade. Nah, jadi pada saat kita ingin melakukan upgrade jaringan ya pada masa-masa yang akan datang, nah apa yang saja yang akan kita perlukan. Terus rejected requirement. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu kita reject atau kita keluarkan ya pada saat tidak digunakan lagi. Selanjutnya adalah informational requirement ya. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan tentang berbagai informasi. Fungsional dan kinerja jaringan yang diinginkan akan tetapi bukan faktor utama bagi keberhasilan sebuah proyek. Nah, ini disebut dengan istilah feature ya. Jadi fungsional dan kinerja yang diinginkan ya, tapi bukan merupakan faktor utama. Itu disebut dengan istilah feature. Requirement yang dapat dipertimbangkan untuk versi yang lebih baru atau upgrade jaringan. Ya. Terus requirement yang ditolak ataupun yang di-reject. Sebuah organisasi menangani masalah teknis internet, yaitu Internet Engineering Task Force, ya, atau biasa disingkat dengan IETF. Hal ini membuat kata kunci yang menjelaskan tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh jaringan, ya, dengan nomor dokumen RFC 2119. Nah, ini dokumen RFC 2119 ini bisa kita lihat secara detail ya. Pada Google ya, tinggal ketikkan saja RFC 2119. Nah, di sini disebutkan ya pada RFC 2119 itu nah, ada yang disebut dengan must ya, shall ataupun required. Nah, ini adalah kebutuhan mutlak, harus ada. Terus ada must not, shall not. Nah, ini merupakan batasan atau larangan ya untuk kebutuhan mutlak. Should, recommended. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang disarankan tetapi bukan merupakan core atau kebutuhan utama. Should not, not recommended. Nah, ini adalah batasan ya atau larangan kebutuhan yang disarankan. Selanjutnya adalah may optional. Nah, ini kebutuhan yang sifatnya pilihan ya. Nah, ini kita dapat memilih ya. Misalnya feature ataupun feature requirement ataupun rejected ya. Jadi kita bisa memilih feature ataupun rejected.
Apa analisis kebutuhan diperlukan? Nah, sini adalah ya jawabannya. Pertama, untuk mengetahui kebutuhan user di dalam sistem, ya. Nah, terus juga untuk mengetahui kebutuhan aplikasi di dalam sistem. Nah, aplikasi yang akan kita install, ya, itu dia memerlukan apa saja, ya. Misal saja memerlukan RAM, ya. RAM misalnya minimal 8 GB, ya, atau memerlukan storage atau hard disk misalnya 200 GB dan lain sebagainya, termasuk juga kebutuhan akan proses, ya, processing, misalnya memerlukan CPU, ya, yang mempunyai spek i5 ataupun i7, ya, i5 ataupun i7. Terus kebutuhan perangkat dalam sistem, kebutuhan jaringan di dalam sistem, ya. Nah, jadi kebutuhan ini kalau kita lihat ya dari user, aplikasi ataupun device, network dan fisikal ini, ya. Nah, kalau kita lihat arahnya adalah, ya, kebutuhan yang paling tinggi itu berada pada user, ya, semakin ke bawah kebutuhannya semakin rendah, ya, karena sangat berkaitan dengan teknikal, ya. Nah, sementara untuk user, ya, aplikasi dan lain sebagainya itu dia hanya memerlukan list technical user, ya. Jadi hanya sedikit penanganan secara teknikal. Selanjutnya adalah kebutuhan user. Apa yang dimaksud dengan user? User adalah pengguna akhir sistem, ya, atau orang biasanya disebut juga dengan istilah end user, ya. Pengguna akhir sistem atau semua yang terlibat di dalam sebuah sistem seperti jaringan dan administrator, ya, ataupun manajemen sistem. Kita melihat di sini ada beberapa jenis, ya, kebutuhan user, ya, termasuk kebutuhan daripada user, ya, aplikasi, perangkat, network dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan daripada user, nah itu diantaranya adalah timelines, ya, interactivity, ya, interaktif, reliability, kehandalan, ya, presentation quality, kualitas presentasinya, adaptability, ya, bagaimana dia bisa beradaptasi, security, tingkat keamanannya, affordability, functionality, ya, supportability ataupun future growth, ya. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya di masa-masa yang akan datang. Nah, kebutuhan user lainnya, ya, tadi jelaskan adanya timelines, ya. Nah, timelines ini adalah ketepatan waktu. Persyaratannya bahwa pengguna dapat mengakses, ya, dapat mentransfer atau mengubah informasi dalam jangka waktu yang ditolerir, ya, atau yang dibutuhkan oleh user. Nah, timelines itu adalah ketepatan waktu. Nah, di sini diberikan contoh, ya. Pengguna mungkin ingin mendownload file dari sebuah server dan menyelesaikan setiap transfer dalam waktu 10 menit. Nah, jadi ketepatan waktunya harus dalam 10 menit. Selanjutnya adalah interactivity, ya. Ini adalah ukuran waktu respon sistem, ya. Nah, jadi seberapa cepat sistem itu merespon, ya. Dan jaringan ketika mereka diminta untuk secara aktif berinteraksi dengan pengguna, ya. Pada saat si user itu melakukan interaktif, ya, atau berinteraksi dengan sistem ataupun jaringan, nah, maka di situ akan ada seberapa besar, ya, seberapa lama waktu respon dari sistem ataupun jaringan tersebut. Nah, di sini ada juga delay, ya, keterlambatan. Nah, delay dalam komunikasi pada jaringan adalah ukuran untuk interactivity. Jadi interactivity ini tolak ukurnya adalah delay, ya, keterlambatan.
Selanjutnya adalah reliability. Ya. Nah, reliability adalah tentang kehandalan. Ketersediaan dari perspektif pengguna atau user merupakan persyaratan untuk layanan secara konsisten tersedia. Tidak hanya harus pengguna yang dapat memiliki akses ke sumber daya sistem, tetapi tingkat layanan pada pengguna dalam hal ini adalah penggunaan aplikasi atau penyampaian informasi harus konsisten. Ini berkaitan dengan kehandalan. Terus kebutuhan user lainnya adalah presentation quality. Nah, ini kualitas penyajian. Mengacu pada kualitas penyajian kepada pengguna. Nah, contohnya video conference, video feed, ya, apakah langsung ataupun terekam, dan telepon lewat internet harus memiliki kualitas yang baik. Nah, kebutuhan user selanjutnya adalah adaptability, ya, ini adaptasi, ya, ini kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Nah, misalnya server dapat beradaptasi, ya, atau jaringan komputer dapat memberikan layanan dengan baik dengan user yang jaraknya jauh dan secara mobile atau berpindah-pindah. Nah, adaptability. Kebutuhan user selanjutnya adalah security. Nah, ini berkaitan dengan keamanan, ya. Dari pandangan pengguna, ya, security ini dari pandangan pengguna, yaitu persyaratan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi pengguna. Terus selanjutnya adalah affordability, ya, keterjangkauan. Ini adalah perimbangan pendanaan sebagai persyaratan pengembangan sistem disesuaikan dengan anggaran, ya. Nah, jadi kita mengembangkan sistem itu sesuai dengan dana yang tersedia. Kebutuhan user lainnya adalah functionality. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi sistem yang dibutuhkan user. Terus ada supportability, ya, ini untuk dukungan, menggambarkan seberapa baik pelanggan dapat menjaga kinerja jaringan mereka. Pengguna didukung oleh staf operasi jaringan atau memiliki layanan dengan Network Operation Center, ya. Jadi ada layanan untuk NOC. Selanjutnya adalah future growth. Nah, ini pengembangan di masa yang akan datang, ya. Menentukan rencana pengguna, ya, atau user untuk menggunakan aplikasi dan perangkat-perangkat baru pada jaringan. Jadi perangkat-perangkat baru yang akan diterapkan, nah, itu bisa digunakan pada sistem yang ada. Nah, yang kedua adalah kebutuhan aplikasi, ya. Nah, application requirement adalah kebutuhan yang ditentukan dari informasi aplikasi, ya, pengalaman atau pengujian, dan merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh aplikasi, ya, untuk suksesnya pengoperasian sebuah sistem. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi ini? Diantaranya adalah application types, ya, jenis aplikasinya, application group, ya, kelompok-kelompok atau grup aplikasi, application location, ya, nah, termasuk lokasinya. Nah, yang pertama adalah application types. Di dalam sistem user, apakah itu aplikasi, perangkat ataupun jaringan, ya, komponen aplikasi merupakan komponen penting. Aplikasi menghubungkan user dan perangkat pada jaringan. Kebutuhan aplikasi lainnya adalah application types. Di sini terdapat 3 jenis aplikasi, ya, mission critical, ada rate critical, dan ada real time and interactive, ya. Nah, selanjutnya adalah application group, ya. Nah, di sini ada telemetry, ya, atau command and control application. Di sini aplikasi, ya, di mana informasi, data dan perintah dikirimkan di antara perangkat jarak jauh, ya, satu atau lebih station control untuk perintah, ya, control tracking,
dan menentukan status perangkat jarak jauh. Misalnya automated teller machine ya atau ATM ya, sensor dalam rumah ataupun remote computer. Kebutuhan aplikasi lainnya adalah application group. Ya. Nah, di sini ada visualization application ya. Jadi aplikasi untuk visualisasi bisa dalam bentuk tampilan objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Dan juga bisa dalam bentuk virtual reality dan manipulasi objek. Nah, misalnya adalah pemodelan cuaca ya, aeronautik, medical ataupun simulasi molekul dan lain sebagainya. Ini untuk visualisasi. Kebutuhan lainnya adalah application group ya, distributed computing application. Nah, ini adalah aplikasi yang mempunyai perangkat komputasi yang dipakai bersama ya, ditempatkan dalam LAN yang sama atau terdistribusi di antara LAN, MAN, dan WAN. Kebutuhan aplikasi ya. Nah, kebutuhan aplikasi termasuk dalam web development ya, akses dan use application, penggunaan aplikasi itu sendiri. Juga ada Pack Data Transport Application ya. Terus ada Teleservice Application. Juga ada application group yang lainnya adalah operation ya, operasi, administrasi, maintenance dan provisioning. Biasa disebut dengan istilah OAMNP ya. Terus ada client server application ya, ini aplikasi untuk client server. Terus untuk application location di sini ada pengelompokan aplikasi ya, berguna untuk menentukan di mana penerapan lingkungan aplikasi pada customer. Oke, baik adik-adik ya, ini masih ada beberapa slide lagi ya, karena kita dibatasi oleh aplikasi Zoom ini 45 menit ya. Nah, sekarang ini masih tinggal 3 menit lagi. Jadi untuk selanjutnya nanti silakan adik-adik baca ya kelanjutannya. Nah, nanti saya akan kirimkan di dalam grup. Sekarang silakan adik-adik ya, kita mau melakukan screenshot dulu untuk kehadiran ya. Silakan adik-adik aktifkan kameranya. Jadi buat sementara perkuliahan kita masih kita langsungkan secara online ya adik-adik ya. Jadi nanti kita akan infokan kapan kita akan melakukan perkuliahan secara offline ya atau tatap muka.